Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dekan Visipol Universitas Jember, yang saya hormati Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Visipol Universitas Jember, jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi, seluruh mahasiswa dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas karunia-Nya kita dipertemukan pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni dalam forum webinar dengan tema Create Your Masterpiece in the New Normal from Digital Startup Innovation. Sebuah tema yang anak muda banget, tema yang mendiskusikan kreativitas dan inovasi. Terima kasih saya sampaikan kepada adik-adik Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi dan Visipol Universitas Jember yang menggagas diskusi ini. Peserta webinar yang saya hormati, pandemi COVID-19, digitalisasi industri, dan bonus demografi adalah 3 isu yang menjadi tantangan ketenagakerjaan nasional kita saat ini. Tentu tidak bermaksud menafikan tantangan yang lain. Tapi setidaknya 3 hal ini menjadi tema besar yang harus dihadapi dan diselesaikan. Seluruh kebijakan dan agenda ketenagakerjaan harus bisa menjawab tantangan tersebut. Hingga akhir Juli 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sedikitnya 3,5 juta pekerja baik formal maupun informal yang terdampak pandemi COVID-19. Dampak yang dirasakan beragam, mulai dari penurunan dan hilangnya job order pada sektor informal, atau pengurangan jam kerja, dirumahkan, sampai di PHK pada sektor pekerja informal. Pekerja migran Indonesia juga terdampak. Mereka harus dipulangkan dari negara penempatan. Ada 2 hal penting yang menjadi prioritas pemerintah untuk memperkecil dampak pandemi. Yang pertama, upaya medis dalam memutus rantai peneluran virus. Ini prioritas. Kemudian yang kedua, upaya yang terkait dengan pemulihan dampak ekonomi. Kedua upaya harus dilakukan berbarengan. Kegagalan penanganan medis akan berdampak pada tingginya kurva paparan virus. Sebaliknya juga, upaya pelonggaran aktivitas perekonomian tanpa menaati protokol kesehatan berpotensi menaikkan jumlah penderita baru. Oleh karenanya, pemerintah di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini harus terus memastikan bagaimana industri dan aktivitas usaha tetap jalan saat pandemi, tapi pada saat yang sama harus kita bisa pastikan bahwa para pekerja aman saat bekerja. Beberapa stimulus untuk dunia usaha telah diberikan. Tujuannya agar pelaku usaha mampu bertahan di masa pandemi dan sebisa mungkin menghindari pemutusan hubungan kerja. Pemerintah juga mengoptimalkan berbagai program jaring pengaman sosial untuk pekerja dan masyarakat yang terdampak pandemi. Yang perlu diingat bersama adalah seluruh upaya keluar dari dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan ini tidak boleh melupakan 2 tantangan yang sudah kita hadapi sebelumnya, yaitu digitalisasi ekonomi dan yang kedua bonus demografi. Peserta webinar yang saya hormati, tantangan bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pada tahun tersebut, Indonesia diprediksi mencapai angka ketergantungan populasi terendah sebesar 46. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif 15-65 tahun hanya menanggung 46 penduduk yang tidak produktif. Bonus demografi akan menjadi berkah
jika kita mampu memastikan bahwa usia produktif memiliki kompetensi dan mampu bersaing dalam dunia kerja, baik secara lokal, regional maupun global. Juga tersedianya lapangan kerja yang memadai. Tidak heran jika McKinsey Indonesia memprediksikan Republik akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia pada tahun 2030-an. Sebaliknya, jika kita gagal menangkap peluang tersebut, kita harus bersiap menerima bonus demografi tidak sebagai berkah namun sebagai musibah. Hal ini bukanlah tantangan yang ringan, karena kalau kita melihat data BPS bulan Februari tahun 2020 menunjukkan ada sekitar 131 juta penduduk yang bekerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut ditemui beberapa tantangan. Yang pertama, sekitar 55% lebih penduduk bekerja memiliki pendidikan rendah, SMP ke bawah, dengan skill terbatas. Selain itu, jumlah pekerja sektor informal juga masih lebih besar dibandingkan dengan pekerja sektor formal. Oleh karena itu, Bapak Presiden melalui visi Indonesia yang kedua telah menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci untuk memajukan Indonesia. Salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia yang telah ditetapkan adalah masifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia sehingga makin produktif dan mampu bersaing pada kompetisi global. Revolusi Industri 4.0 membawa arus digitalisasi ekonomi, penggunaan otomasi teknologi, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data saat ini berdampak pada apa yang kita kenal dengan disrupsi ekonomi. Banyak jenis usaha dan jenis pekerjaan yang tidak berkembang, bahkan hilang. Industri padat karya mudah digantikan mesin, namun pada saat yang sama banyak jenis pekerjaan baru yang akan muncul. Yang muncul dan yang akan muncul. Kemenaker telah melakukan kajian pasar kerja yang memperkirakan bahwa industri teknologi informasi dan telekomunikasi akan menjadi industri yang paling tinggi pertumbuhannya hingga beberapa waktu ke depan. Dalam kajian tersebut juga memproyeksikan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kedua sektor industri tersebut sebagai programmer, analisis data, perancang kecerdasan buatan akan menjadi pekerjaan yang akan tumbuh sangat pesat. Sementara pekerjaan tradisional yang perannya dapat digantikan oleh teknologi digital seperti tukang cetak, pengantar surat, dan resepsionis akan semakin menurun permintaannya di masa akan datang. Yang harus kita pahami bersama bahwa revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 5.0 yang mulai didengungkan telah mengubah karakter industri. Jika sebelumnya model industri konvensional bertumpu pada kekuatan modal dan eksplorasi sumber daya alam, perlahan namun pasti akan bergeser menjadi industri modern yang berbasis pada inovasi dan kolaborasi. Peserta webinar yang berbahagia, revolusi industri 4.0 sudah terlihat di Indonesia dengan tumbuh pesatnya digital startup pada beberapa tahun terakhir. Beberapa perusahaan startup digital bahkan telah menjadi sangat besar dan meraih status unicorn atau bahkan lebih. Adanya pandemi COVID-19 telah mempercepat proses transformasi ini. Industri yang menerapkan work from home dan perubahan pola konsumsi masyarakat akibat pandemi ini meningkatkan penggunaan teknologi dalam segala aspek. Teknologi membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel bahkan secara waktu ataupun tempat. Hal ini merupakan kondisi yang cocok bagi digital startup untuk berkembang. Dari perspektif ketenagakerjaan, di satu sisi revolusi digital startup ini sangat baik karena dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru, terutama bagi angkatan kerja berpendidikan diploma dan universitas yang jumlahnya masih cukup signifikan. Pada sisi lainnya,
Hal ini juga merupakan tantangan bagaimana menyiapkan angkatan kerja kita yang kondisinya saat ini masih banyak yang berpendidikan rendah agar dapat siap menghadapi revolusi digital ini. Saat ini pemerintah terus mendukung inovasi digital startup baik dari sisi regulasi maupun penyiapan SDM yang ada. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kami akan terus berusaha mengembangkan regulasi ketenagakerjaan yang sudah ada agar dapat mengakomodir perkembangan ekosistem digital startup. Isu yang sering muncul di antaranya adalah waktu kerja yang fleksibel dan bentuk hubungan baru antara pemberi kerja dan pekerja. Hari ini merupakan salah satu isu yang coba kita akomodir dalam RUU Cipta Kerja. Dalam hal penyiapan sumber daya manusia, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengembangkan kurikulum pelatihan yang berfokus pada aspek human digital dengan metode pembelajaran yang mengoptimalkan teknologi dengan melakukan, kami menyebutnya dengan blended learning atau blended training. Dengan semua usaha ini diharapkan kita bisa mendorong digital startup sebagai salah satu ujung tombak pemulihan perekonomian di era digitalisasi ini dan bonus demografi pasca pandemi. Peserta webinar yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh potensi bangsa untuk terus berupaya mengatasi dampak pandemi. Pada saat yang sama saya juga mendukung peningkatan skill dan kompetensi pekerja agar dapat berperan dalam revolusi industri 4.0 ini, diantaranya melalui digital startup di era bonus demografi. Saya berharap ada banyak mahasiswa Universitas Jember yang akan menjadi entrepreneur digital startup dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Percayalah, tantangan pandemi, digitalisasi, dan bonus demografi akan dapat kita lalui dengan baik. Tidak lupa, saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa segera usai pergi dari negara yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.